Nenek saya tinggal bersama keluarga kami selama bulan-bulan terakhir hidupnya. Beliau adalah sosok yang tenang, meski ada aura misterius tentangnya. Setiap malam sebelum tidur, saya sering mendengarnya bergumam dalam bahasa yang tidak saya pahami. Bahasa yang terdengar kuno dan asing. Ibu selalu bilang itu hanya doa nenek, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang selalu membuat bulu kuduk saya merinding. Pada suatu minggu malam, nenek meninggal di sofa ruang tamu, tempat dia selalu duduk. Saya dan saudara-saudara saya berada di kamar ketika itu terjadi. Tetapi kami bisa merasakan atmosfer rumah berubah, seperti ada sesuatu yang hilang dan sesuatu yang lain menggantikannya. Seminggu setelah kepergian nenek, hal-hal aneh mulai terjadi. Saya mulai melihat sosok berpakaian putih melintasi lorong rumah. Awalnya saya pikir itu bayangan atau kilatan cahaya, tapi setiap kali saya pergi mencari sosok itu, tidak pernah ada orang di sana. Saya tidak ingin mempercayai apa yang saya lihat, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi saya. Tapi malam berikutnya, kakak perempuan saya, Rina, berbisik ketakutan bahwa dia melihat hal yang sama. Bedanya, Rina mengaku melihat bentuk fisik yang jelas. Sosok itu berhenti di depan kamar nenek, katanya, matanya penuh ketakutan. Ketika kami memberitahu ibu, dia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Jangan takut, itu mungkin ruh nenekmu masih berkunjung." Namun semakin hari penampakan itu semakin sering. Sosok itu tak hanya lewat, tapi kini berdiri di sudut-sudut rumah, mengawasi kami. Saya merasa udara di rumah menjadi lebih berat, lebih dingin, terutama di malam hari. Setiap kami mencoba mendekati sosok itu, dia selalu menghilang dengan cepat, seolah tidak pernah ada di sana. Ketakutan mulai melanda rumah kami. Saya dan Rina tidak lagi berani tidur di kamar sendiri. Kami tidur berdesakan di kamar ibu, sambil menahan diri agar tidak menangis ketakutan. Malam itu, saat kami tidur bersama ibu, suara langkah-langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Saya menahan nafas, berharap suara itu hanya angin atau kucing liar. Tapi, suara itu semakin mendekat. Langkahnya lambat, berat, seperti seseorang menyeret kakinya di atas lantai kayu. Saya memberanikan diri mengintip dari balik selimut, dan saat itulah saya melihatnya. Sosok putih itu berdiri di ambang pintu kamar ibu. Wajahnya tersembunyi dalam kegelapan. Jantung saya berdegup kencang, dan saya yakin sosok itu mengawasi kami. Keesokan harinya, ibu memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia berkata bahwa mungkin ruh nenek belum tenang. Dia mengambil beberapa dupa dengan wajah serius, mulai berdoa di depan sofa tempat nenek meninggal. Kami semua menyaksikan dalam diam saat ibu melantunkan doa-doa, memohon agar nenek bisa pergi dengan damai. Tapi, doa-doa itu tidak membawa ketenangan. Malam berikutnya, penampakan semakin intens. Kali ini suara-suara mulai terdengar. Bisikan lembut yang entah dari mana datangnya, seolah-olah ada seseorang yang berbicara di telinga kami. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Suara itu terdengar penuh kemarahan, seperti seseorang yang tidak puas. Akhirnya, ibu memutuskan untuk membakar sofa tempat nenek meninggal. Dia berkata bahwa mungkin sofa itu yang menyimpan energi yang tidak diinginkan. Kami pun menyeret sofa tua itu ke halaman belakang, dan ibu membakarnya sampai habis menjadi abu. Dan abu itu kami alirkan di sungai. Kami semua berharap bahwa dengan membakar sofa, penampakan dan gangguan akan berakhir. Setelah sofa itu dibakar, keheningan kembali ke rumah. Kami tidak lagi melihat sosok itu, dan perlahan ketakutan kami mulai berkurang. Namun, saat kami berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, kenyataan mengerikan terungkap. Beberapa minggu setelah kejadian itu, sanak saudara dari nenek yang mendengar kalau nenek meninggal datang ke rumah. Beliau bercerita panjang lebar tentang siapa nenek, bagaimana masa mudanya, dan bagaimana cara dia mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk menghidupi keluarganya. Kata saudara kami itu, nenek dahulu sewaktu muda pernah mendatangi seorang dukun, yang mana niat dari nenek kami adalah supaya dimudahkan dalam bekerja
tidak lebih. Dan setelah dari dukun tersebut, tiba-tiba saja kehidupan nenek mulai membaik, mencari penghasilan dengan sangat mudah, membuka usaha selalu sukses. Banyak cabang usaha yang dibuka nenek saat itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, rupanya sebelum nenek meninggal jauh, dia telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang kelam. Dan itu diajarkan oleh sang dukun itu yang pertama kali nenek datangi. Energinya masih terikat pada rumah ini, yang mana rumah ini adalah tempat berakhirnya usia nenek. Bukan hanya sebagai tempat kematiannya, tetapi masih ada bagian dari perjanjian tersebut yang masih tersisa, belum ditunaikan. Dan setelah sanak saudara dari nenek itu selesai mengunjungi rumah kami atas niat untuk bertilawat, mereka pun kembali. Dan saat itu pula teror baru saja dimulai. Sebelum semua teror ini muncul, nenek kami yang bernama, sebut saja Sulastri, adalah seorang wanita kuat dan ambisius. Di desanya, Sulastri dikenal sebagai pedagang sukses yang memiliki banyak toko dan tanah. Bahkan pengaruhnya mencapai beberapa kota kecil di sekitarnya. Namun, di balik senyuman ramah dan keberhasilannya, tersimpan rahasia gelap yang ia bawa sepanjang hidupnya. Rahasia yang ia simpan erat hingga saat-saat terakhirnya. Rahasia yang akan membayangi keluarga kami setelah kepergiannya. Ketika masih muda, Sulastri bukanlah siapa-siapa. Hanya gadis desa biasa yang tinggal di pelosok Jawa Tengah, di mana hidup terasa berat dan penuh kesulitan. Mangannya aja mangan sekot jagung, gaplek. Desa tempatnya tinggal terpencil dan jauh dari kemajuan. Hanya sebagian kecil penduduknya yang bisa membaca, dan kebanyakan dari mereka bergantung pada pertanian. Ayahnya sudah lama meninggal karena penyakit paru-paru, meninggalkan keluarganya dalam kesulitan ekonomi yang parah. Ibunya hanya mampu bertahan dengan bekerja sebagai buruh tani di sawah tetangga, menghasilkan cukup uang ya untuk makan sehari-hari. Bagi seorang perempuan muda seperti Sulastri, masa depan tampak suram. Namun di balik kekurangannya, Sulastri adalah seorang wanita dengan tekad baja. Dia tidak ingin hidupnya berakhir dalam kemiskinan seperti kebanyakan orang di desanya. Sejak kecil, dia sudah bermimpi memiliki usaha sendiri, ingin membuka toko yang menjual barang-barang kebutuhan pokok. Di pikirannya, jika dia bisa membuka toko yang besar, maka dia tidak akan hanya bisa membantu keluarganya, tapi juga mengangkat status sosialnya di mata penduduk desa. Sayangnya, mimpi itu lebih sulit dicapai dari yang dia bayangkan. Sulastri mencoba beberapa kali untuk memulai bisnis kecil-kecilan sewaktu muda, menjual makanan ringan atau sayur mayur di pasar desa, tetapi semuanya selalu berakhir gagal. Jika bukan karena barang dagangannya rusak, maka karena pembelinya tak kunjung datang. Keadaan ini membuat Sulastri frustasi. Berbulan-bulan ia mencoba mencari jalan keluar. Dia memberanikan diri, menghilangkan rasa malu. Dia mulai mencari pinjaman dari tetangga atau kerabat jauh. Tetapi, setiap usaha untuk memulai selalu kandas. Pada satu titik Sulastri bahkan merasa terpuruk, mengira bahwa dirinya yang memang tidak ditakdirkan untuk sukses. Suatu hari, ketika harapan sudah hampir sirna, Sulastri mendengar desas-desus tentang seorang dukun terkenal yang tinggal di lereng gunung. Orang-orang di desa sering membicarakannya. Seorang pria tua yang diyakini memiliki kekuatan gaib dan mampu membuka jalan bagi siapapun yang datang kepadanya. Bukan hanya sekedar cerita kosong. Banyak dari mereka yang mengaku telah terbantu oleh dukun ini, terutama dalam urusan bisnis dan kekayaan. Dukun tersebut dianggap memiliki hubungan khusus dengan alam gaib, dan kabarnya dia bisa memberikan kekayaan dengan cara-cara yang tak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Namun, di balik segala bantuan tersebut, selalu ada konsekuensi yang mengikutinya. Kabar tentang dukun ini membuat Sulastri tertarik, meski awalnya ia ragu. Di satu sisi dia adalah seorang perempuan yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama, percaya pada Tuhan dan takdir. Namun di sisi lain, ambisinya untuk keluar dari kemiskinan begitu kuat, dan dia merasa bahwa ini mungkin satu-satunya jalan yang tersisa. Setelah banyak berpikir dan mempertimbangkan,
Sulastri ditemani oleh saudara sepupunya yang di menit awal itu bertilawat ke rumah anaknya nenek Sulastri dan beliau menceritakannya. Setelah banyak berpikir dan mempertimbangkannya diantar oleh sepupunya, Sulastri akhirnya memutuskan untuk menemui dukun itu. Keputusannya diambil bukan tanpa rasa takut, tapi tekadnya untuk sukses mengalahkan segalanya. Dengan hati yang berat, tetapi penuh harapan, dia berangkat menuju lereng gunung, tempat dukun itu tinggal. Perjalanan menuju rumah dukun tersebut bukanlah hal yang mudah. Sulastri harus berjalan kaki selama beberapa jam, melewati jalan setapak yang licin, naik turun bukit, dan menembus hutan lebat. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan dan keraguan. Apakah dia benar-benar akan melakukan ini? Apakah benar seorang dukun bisa membantunya keluar dari masalah? Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia segera menyingkirkannya dengan memikirkan tujuan utamanya, keluar dari kemiskinan dan menjadi seseorang yang dihormati di desa. Sesampainya di rumah dukun itu, Sulastri disambut dengan pemandangan yang aneh. Rumah tersebut terbuat dari kayu tua, berdiri di tengah hutan yang sunyi. Asap tipis mengepul dari cerobong rumah itu, menyebarkan bau kemenyan yang menusuk hidung. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, seolah mengundangnya masuk. Dengan rasa takut yang mulai merayapi hatinya, Sulastri melangkah masuk ke dalam. Di dalam rumah itu, suasananya lebih gelap dan menyeramkan dari apa yang dia bayangkan. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan jimat-jimat dan berbagai benda yang tidak dia mengerti. Pencahayaannya menggunakan lampu teplok, menambah kesan misterius. Di tengah ruangan duduklah seorang pria tua dengan rambut putih panjang yang menjuntai ke punggungnya. Matanya tajam dan wajahnya dipenuhi kerutan. Tetapi suaranya terdengar lembut dan penuh kuasa ketika dia mulai berbicara. Dukun itu tahu tujuan Lastri, bahkan sebelum dia mengungkapkannya. Seolah-olah dia sudah menunggu kedatangannya selama ini. Tanpa basa-basi, dukun itu bertanya, apakah Sulastri benar-benar siap untuk melakukan perjanjian yang akan mengubah hidupnya? Perjanjian ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, karena sekali dilakukan, tidak akan ada jalan untuk mundur sampai mati. Kau harus siap menanggung semua resikonya, kata dukun itu dengan suara dalam yang membuat bulu kuduk Sulastri berdiri. Sulastri, meski ragu, merasa tak ada pilihan lain. Dia sangat ingin sukses dan mengangkat derajat keluarganya. Dia menyetujui perjanjian itu. Dukun itu kemudian memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perjanjian gaib dengan makhluk dari alam lain. Sulastri harus menjalani serangkaian ritual, termasuk membawa persembahan berupa kemenyan, kain mori, bunga kantil, dan darah ayam hitam. Selain itu dia juga harus melakukan puasa mutih selama 3 hari 3 malam sebelum melakukan ritual pemanggilan. Ritual pemanggilan tersebut dilakukan pada malam Jumat Kliwon di sebuah gua yang tak jauh dari lereng gunung, yang gunung tersebut terkenal di daerah tersebut, terpencil dan dianggap keramat. Saat malam tiba, Sulastri melakukan semua yang diperintahkan dukun itu. Di tengah gelapnya malam, dengan hanya ditemani suara misterius, padahal di lereng gunung, tapi ada suara ombak dan angin laut. Di tengah gelapnya malam, Sulastri mulai merapal mantra-mantranya yang diajarkan. Beberapa saat setelah mantranya selesai, angin yang tadinya tenang mendadak berhembus kencang. Seolah-olah ada kekuatan besar yang mendekat. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal yang muncul dari sebuah pintu masuk gua, sosok besar berwujud wanita dengan jubah putih panjang, wajah yang samar-samar terlihat muncul. Sosok itu yang diyakini sebagai Ratu Pantai Selatan. Bagaimana bisa ritual di lereng gunung yang terkenal itu yang datang malah Ratu Pantai Selatan? Dia mendekat ke arah Sulastri dan berbicara dalam bahasa yang sulit dimengerti. Namun pesan yang disampaikan sosok itu jelas. Ratu Pantai Selatan akan memberikan kekayaan dan kesuksesan yang diinginkan Sulastri. Tetapi dengan satu syarat, Sulastri harus bersedia menyerahkan salah satu keturunannya di masa depan sebagai pengganti, entah itu generasi keberapapun. Ratu itu akan menagihnya saat waktunya tiba. Sulastri yang sudah terhanyut dalam ambisinya menyetujui perjanjian tersebut tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Ketika perjanjian selesai, sosok wanita gaib itu menghilang ke dalam kabut, memasuki gua dengan menaiki kereta kencana.
Apakah gua tersebut masuk ke dimensi di pantai selatan? Konon katanya seperti itu. Dia pergi meninggalkan Sulastri sendirian di mulut goa yang sepi. Malam itu Sulastri pulang dengan hati yang penuh harapan, meskipun dia tahu dalam lubuk hatinya bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Tak lama setelah ritual itu, hidup Sulastri berubah drastis. Usaha yang dulu selalu gagal kini mendadak berhasil. Warung yang dia buka ramai oleh pembeli dan uang mulai mengalir deras ke kantongnya. Dari satu warung kecil, bisnisnya berkembang pesat. Dia membuka beberapa cabang di kecamatan-kecamatan terdekat, dan dalam waktu beberapa tahun Sulastri menjadi salah satu orang terkaya di satu kecamatannya. Namun, meski dia menikmati hasil dari perjanjian gaib itu, Sulastri tidak pernah bisa lepas dari bayang-bayang sosok putih yang terus menghantuinya. Setiap malam Jumat Kliwon, dia akan merasakan kehadiran sosok itu di sekitarnya. Kadang-kadang dia melihat bayangan putih melintas di sudut matanya, atau mendengar suara langkah kaki di tengah malam saat dia sendirian. Mimpi buruk mulai mengganggu tidurnya. Dan meskipun Sulastri mencoba mengabaikan semua tanda-tanda tersebut, dia tahu bahwa perjanjiannya belum selesai. Tahun demi tahun berlalu, dan meskipun bisnisnya semakin sukses, Sulastri hidup dalam ketakutan yang terus meningkat. Dia tahu bahwa suatu hari sosok itu akan kembali menagih janji yang pernah dia buat. Dan ketika hari itu tiba, keluarganya akan terjebak dalam kutukan yang dia ciptakan sendiri. Setelah perjanjian gaib yang dilakukan Sulastri dengan Ratu Pantai Selatan sukses, hidupnya berubah drastis. Kesuksesan datang dengan cepat, dan usahanya berkembang pesat. Dari seorang wanita muda yang tak punya apa-apa, Sulastri menjadi pedagang besar yang dihormati di desanya. Namun, di balik segala pencapaiannya, ada satu kekosongan yang tetap menghantui hidupnya: kesepian. Di usia 27 tahun, meskipun sukses dalam usaha, Sulastri merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Dia mulai merasa bahwa dia membutuhkan seseorang untuk menemani, seseorang yang bisa berbagi suka dan duka. Keinginan ini semakin kuat ketika dia melihat teman-teman sebayanya sudah menikah dan memiliki anak. Maka, di usianya yang ke-28, Sulastri memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang dikenalinya melalui keluarga besarnya, seorang lelaki yang tampan dan berkarisma bernama Darmen. Darmen berasal dari desa sebelah, seorang pria yang awalnya tampak perhatian dan penuh kasih sayang. Di awal pernikahan mereka, semuanya berjalan lancar. Darmen tampak bangga bisa menikahi seorang wanita sukses seperti Sulastri. Mereka hidup bahagia, dan dalam waktu 5 tahun, Sulastri dikaruniai 4 orang anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki, yang membuat hidup Sulastri semakin sibuk, tetapi juga terasa lengkap. Namun seiring berjalannya waktu, Sulastri mulai menyadari bahwa Darmen bukanlah suami yang setia. Pada tahun keempat pernikahan mereka, hubungan mereka mulai meregang. Darmen yang dulunya penuh perhatian, mulai sering pergi dari rumah tanpa alasan jelas. Sulastri merasa bahwa suaminya mulai berubah, tetapi setiap kali dia bertanya, Darmen selalu memberi alasan yang tampaknya masuk akal. Sulastri yang terfokus pada bisnisnya dan keempat anak mereka memilih untuk mempercayai suaminya. Namun, kecurigaannya semakin bulat ketika Darmen semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Ada malam-malam di mana Darmen pulang larut malam atau bahkan tidak pulang sama sekali. Sulastri mulai merasa ada yang salah, tapi dia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa suaminya mungkin hanya sedang sibuk atau lelah dengan urusan pribadi. Suatu hari, ketika Sulastri sedang berada di rumah, dia mendengar kasakusuk dari tetangga bahwa Darmen sering terlihat dekat dengan pembantu mereka, Mina. Pembicaraan ini membuat darah Sulastri mendidih, tapi dia masih mencoba untuk tidak langsung mengambil tindakan. Dia ingin bukti yang lebih jelas sebelum menuduh suaminya. Namun, kecurigaan itu terus menggerogoti pikirannya. Sampai suatu hari, semua terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Pada malam itu, Sulastri pulang lebih awal dari biasa setelah menutup toko. Rumah terasa sunyi. Keempat anaknya sedang menginap di rumah ibunya Sulastri. Sulastri berusaha mencari Darmen, tetapi dia tidak menemukannya di ruang tamu atau kamar tidur. Suasana rumah begitu sepi, tetapi ada sesuatu yang janggal. Perasaan tidak nyaman mengalir di dadanya, dan tiba-tiba dia mendengar suara samar dari arah kamar pembantu di belakang rumah. Dengan langkah pelan,
Sulastri menuju ke kamar pembantu. Jantungnya berdebar kencang, seolah-olah sudah tahu apa yang akan dia temukan. Ketika pintu kamar itu setengah terbuka, dia melihat apa yang paling ia takutkan. Suaminya, Dharmen, sedang berhubungan badan dengan Mina di atas ranjang pembantu. Sulastri terpaku sejenak, nafasnya tercekat. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Namun kemarahannya segera meluap. Dengan sekuat tenaga, Sulastri mendorong pintu kamar hingga terbuka lebar, membuat Dharmen dan Mina terkejut setengah mati. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Sulastri dengan suara yang bergetar antara marah dan sedih. Dharmen yang terlihat panik segera bangkit dari ranjang. Wajahnya memucat saat melihat istrinya berdiri di sana. Mata Sulastri penuh kebencian dan rasa sakit. "Sulastri, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Dharmen mencoba menjelaskan dengan tergagap. Sementara Mina hanya duduk di sudut ranjang, menutupi tubuhnya dengan kain yang tersedia. "Tidak seperti yang aku pikirkan. Kamu dengan pembantu kita di rumah ini, di rumah kita sendiri." Sulastri berteriak. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Kau tega melakukan ini di hadapanku setelah semua yang kita lalui, setelah semua yang kuberikan padamu." Dharmen tidak tahu harus berkata apa. Wajahnya kebingungan dan dia tampak mencoba mencari alasan yang masuk akal. Tapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Di sisi lain, Sulastri sudah merasa dikhianati dengan cara yang paling hina. "Aku sudah tahu sejak lama kau berubah, Dharmen," lanjut Sulastri. Suaranya melemah tapi penuh dengan kepahitan. "Aku sudah lama curiga tapi aku terlalu bodoh untuk mempercayaimu. Aku bahkan mencoba menutup mata dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi hari ini, aku sudah cukup." Dharmen mencoba mendekati Sulastri, mencoba meraih tangannya. Tapi Sulastri mundur dengan cepat. "Jangan sentuh aku. Aku sudah muak denganmu. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi." Aku bisa menjelaskan semuanya, Sulastri. Ini semua hanya kesalahpahaman," Dharmen memohon. Tapi Sulastri hanya menggelengkan kepala dengan putus asa. "Kesalahpahaman? Kau menyebut tidur dengan pembantu kita sebagai kesalahpahaman?" Sulastri tertawa sinis. "Ini lebih dari sekedar kesalahan, Dharmen. Ini adalah akhir." Pertikaian mereka semakin memanas. Dharmen mencoba mencari kata-kata. Tapi setiap upaya untuk berdamai ditolak mentah-mentah oleh Sulastri. Hatinya sudah hancur dan tidak ada yang bisa Dharmen katakan untuk memperbaikinya. Pada akhirnya keputusan pun diambil. Setelah malam itu, Sulastri meminta cerai. Tidak ada lagi ruang untuk Dharmen di hidupnya. Setelah 5 tahun menikah dengan 4 anak yang mereka miliki, Sulastri merasa cukup. Pengkhianatan Dharmen adalah yang terakhir baginya. Perceraian mereka pun resmi terjadi beberapa bulan kemudian, meninggalkan Sulastri sebagai seorang single parent yang harus mengurus ke-4 anaknya sendirian. Namun, di tengah semua kekacauan emosional ini, ada satu hal yang Sulastri lupakan. Perjanjian gaib yang pernah dia buat dengan Ratu Pantai Selatan ketika ia setuju untuk menyerahkan keturunannya di masa depan sebagai tumbal. Sulastri tidak pernah menyadari bahwa suatu hari anak-anaknya sendiri yang akan menjadi sasaran. Dalam hiruk-pikuk hidup sebagai ibu tunggal, berjuang untuk mempertahankan bisnis dan mengurus ke-4 anaknya, janji yang pernah dia buat di masa lalu perlahan-lahan memudar dari pikirannya. Dia tidak lagi ingat bahwa salah satu dari anak-anaknya telah ditumbalkan untuk menjadi tumbal dari perjanjian gaib yang pernah dia sepakati. Tahun demi tahun berlalu dan meskipun dia sudah bercerai, Sulastri terus fokus pada bisnisnya. Namun seiring berjalannya waktu, tanda-tanda teror mulai muncul. Sulastri merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang gelap dan jahat yang mulai mendekat. Tapi dia tidak bisa menjelaskan apa itu. Dalam bayang-bayang hidupnya yang mulai diselimuti rasa takut, Sulastri tak sadar bahwa perjanjian dengan kekuatan gaib yang pernah dia buat bertahun-tahun lalu mulai menagih janjinya. Tumbal itu bukan hanya janji yang akan menimpa dirinya, tapi juga anak-anaknya, mereka yang kini menjadi harta paling berharga dalam hidupnya. Dan tanpa sadar, Sulastri telah menjerumuskan keluarganya sendiri ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. 6 tahun setelah Sulastri memulai kehidupan sebagai ibu tunggal, kesibukan dalam mengurus bisnis dan ke-4 anaknya membuat hari-harinya terasa penuh, namun tetap saja sepi. Sulastri mengira
Setelah perceraian dengan Darmin, cobaan hidup beratnya sudah berlalu. Dia bekerja keras untuk memastikan anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik daripada dirinya dulu. Bisnisnya berkembang pesat, bahkan semakin sukses daripada sebelum dia bercerai. Namun kebahagiaan dan kemakmuran itu hanya sementara. Di tahun ke-6 sejak kesuksesannya, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Anak sulung Sulastri, Ayu, mulai mengalami perubahan aneh. Ayu yang biasanya ceria dan penuh semangat, tiba-tiba menjadi pendiam dan sering sakit-sakitan. Dalam waktu singkat tubuhnya semakin kurus, dan seringkali dia mengeluh tentang mimpi buruk yang terus menghantui tidurnya. "Mama, aku lihat sosok aneh di mimpiku lagi tadi malam," kata Ayu suatu pagi dengan wajah pucat. Matanya terlihat sayu, seolah tak cukup tidur. Sulastri yang sedang menyiapkan sarapan merasa khawatir, tapi mencoba untuk tenang. "Sosok aneh? Seperti apa sayang?" tanya Sulastri, menyembunyikan rasa cemas di balik senyumnya. Ayu menggeleng lemah. "Aku tidak tahu, Ma. Dia selalu berdiri di ujung kamar, tinggi, bayangannya seperti melayang. Setiap malam dia semakin mendekat, dan malam tadi dia hampir menyentuhku, Ma." Sulastri merasakan dingin menyusup ke tulang belakangnya. Sosok itu seperti bayangan dari masa lalunya, dari perjanjian yang dulu dia buat dengan Ratu Pantai Selatan. Sulastri berusaha menepis kekhawatirannya. Dia sudah bertahun-tahun melupakan perjanjian gaib itu. Dia tidak ingin mempercayai bahwa mimpi buruk Ayu ada kaitannya dengan tumbal yang pernah dijanjikannya. Namun dalam hatinya, dia tahu bahwa waktunya semakin dekat. Satu malam yang kelam, ketika angin kencang berembus di luar rumah dan suara gemerisik di daunan terdengar seperti bisikan yang menyeramkan, Sulastri terbangun oleh jeritan Ayu. Dia berlari ke kamar anak sulungnya, mendapati Ayu menggigil ketakutan di sudut ranjang. Mama, dia di sini, dia ada di sini, Ma!" teriak Ayu, matanya penuh ketakutan. Sulastri berlari ke sisi ranjang, memeluk Ayu erat-erat. "Tidak ada apa-apa sayang, Mama di sini, Mama akan melindungimu." Namun ketika dia memandang sekeliling kamar, Sulastri melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut kamar, samar-samar terlihat bayangan hitam, tinggi, dan tak berbentuk jelas, berdiri memandang mereka berdua. Sulastri segera tahu siapa sosok itu. Sosok gaib yang pernah memberinya kekayaan bertahun-tahun yang lalu, kini menagih janji. Malam itu adalah tanda awal dari akhir Ayu yang berusia ke-11 tahun. Setelah 6 tahun yang lalu Sulastri hidup sendiri sejak bercerai dengan Darmin. Kini Ayu sudah 10 tahun. Dan 10 tahun adalah sebuah angka yang ditakuti oleh Sulastri. 10 tahun. Janji waktu itu untuk menumbalkan keturunannya. Waktunya sudah tiba. Anak pertamanya sudah 10 tahun. Mama, dia di sini, Ma!" Sulastri berlari ke sisi ranjang memeluk Ayu erat-erat. Ketika dia memandang sekeliling kamar, Sulastri melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut kamar, samar-samar terlihat bayangan hitam, tinggi, dan tak berbentuk jelas, berdiri memandang mereka berdua. Sulastri segera tahu siapa sosok itu. Malam itu adalah tanda awal dari akhir. Sulastri tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa perjanjian gaib yang pernah dia buat kini menagih bayarannya. Tumbal yang sudah lama dijanjikan anak sulungnya. Sejak malam itu, Ayu semakin sering sakit dan kondisinya semakin memburuk. Dokter-dokter yang Sulastri datangi tak mampu menemukan penyebab pasti dari penyakit Ayu. Mereka hanya mengatakan bahwa Ayu menderita kelelahan dan stres. Namun Sulastri tahu bahwa ini bukan penyakit biasa. Ini adalah akibat dari perjanjian yang dia buat dengan sosok gaib dari Pantai Selatan. Setiap malam sosok itu semakin sering muncul, semakin mendekat, dan semakin kuat. Suatu hari, saat tubuh Ayu tampak semakin lemah dan dia hanya bisa terbaring di tempat tidur, Sulastri merasa putus asa. Dia tahu bahwa waktunya hampir habis. Janji yang pernah dibuatnya di masa mudanya kini menghantui setiap detik kehidupannya. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena keserakahannya dan keputusan bodohnya untuk meminta kekayaan lewat jalur gaib. Kesuksesan yang selama ini dinikmatinya ternyata harus dibayar dengan nyawa anaknya sendiri. Pada malam yang mencekam, Sulastri mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya. Langit tampak gelap pekat, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Di tengah keheningan malam, terdengar ketukan di pintu depan. Sulastri berjalan pelan menuju pintu, dan dengan tangan gemetar, dia membukanya. Di depan pintu berdiri sosok yang selama ini menghantui mimpinya. Sosok gaib pemberi kekayaan. Sosok itu tidak berbentuk manusia biasa. Tinggi menjulang dengan kepala tertutup,
oleh bayangan kabut hitam. Dari balik kabut itu terdengar suara yang lembut namun penuh dengan kekuasaan. Suara yang mengingatkan Sulastri akan janji lama yang pernah dia buat. "Sudah waktunya, Sulastri." Suara itu berbisik pelan namun tegas. "Anakmu sudah kau janjikan untuk menjadi milik kami. Tumbal yang telah kau janjikan harus dipenuhi." Sulastri tertegun di tempatnya. Seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Tidak, aku tidak bisa menyerahkan Ahyu." Dia berteriak dengan penuh putus asa. "Ini adalah perjanjian yang kau buat, Sulastri." Suara itu melanjutkan dengan nada dingin. "Kami memberikanmu kekayaan, kekuasaan, dan segala yang kau inginkan. Sekarang waktunya untuk membayar." Sulastri jatuh, berlutut di depan pintu. Air mata membasahi pipinya. "Tolong beri aku waktu, beri aku kesempatan untuk menyelamatkan anakku." Sosok itu terdiam sejenak. Lalu dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, "Waktu sudah habis, Sulastri. Keserakahanmu membawa kita ke sini. Kau tahu apa yang harus kau lakukan?" Dengan hati yang hancur, Sulastri menyadari bahwa tak ada jalan keluar. Perjanjian itu belum bisa dibatalkan. Dia pernah berjanji bahwa keturunannya akan menjadi tumbal setiap 10 tahun sekali. Dan sekarang, putri sulungnya yang tak berdosa harus membayar harga atas kesalahannya. Dan siklus tumbal itu berjalan terus setiap 10 tahun. Hingga tiba di anak yang terakhirnya. Yang saat Sulastri meninggal di tempat anak yang terakhirnya itu. Waktu terus berlalu. Setelah puluhan tahun mencekam di mana 3 anak Sulastri menjadi tumbal, kesengsaraan dan rasa bersalah yang menderanya semakin mendalam. Walaupun di dalam rasa itu, semua kekayaannya makin bertambah, tapi rasa hampa masih terasa di hati Sulastri. Walaupun banyak duit, tapi dia merasa tersiksa. Yang pertama, Ahyu anak sulungnya akhirnya meninggal dunia dalam keadaan lemah dan menyedihkan. Perjanjian gaib yang dibuat oleh Sulastri dengan Ratu Pantai Selatan mulai menagih harga dari anggota keluarga lainnya satu persatu. Rini, anak kedua Sulastri, meninggal akibat penyakit yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Sementara Dewi, anak ketiga, mengalami kecelakaan tragis yang membuatnya terbaring tak bernyawa. Sulastri merasakan kepedihan yang tak terkatakan. Hati dan jiwanya hancur melihat anak-anaknya satu persatu pergi dari hidupnya. Dengan siklus per 10 tahun, dengan setiap kematian, rasa bersalah dan penyesalan membebani pundaknya semakin berat. Namun perasaannya tidak bisa mengubah takdir yang sudah ditetapkan oleh perjanjian gaib itu. Ketika Sari, anak bungsunya, yang sekarang sudah berumur dan sudah berkeluarga dan menghasilkan cucu untuk Mbah Sulastri, Sari mulai menyadari keanehan ibunya. Sewaktu dalam masa sakaratul mautnya di sofa di rumah Sari, dan cucu-cucunya pun mengetahui akan hal itu. Sebelum Sulastri menghembuskan nafas terakhirnya, ternyata dia berusaha mencari bantuan terakhir dari semua sumber spiritual yang ada, termasuk seorang kiai yang terkenal akan kemampuannya memecahkan perjanjian gaib dan menangani kekuatan jahat. Di sini, Ibu Sulastri ingin menyelamatkan Sari dan juga keluarganya dari teror yang disebabkan perjanjian gaibnya itu. Saat itu, sebelum Sulastri pindah ke anak sulungnya karena sudah tua renta, sebelumnya dia menghuni rumah yang menjadi saksi bisu atas kejinya Darmen yang meniduri pembantunya. Ya, Sulastri menghabiskan waktu di situ, di rumah utama yang dihasilkan dari pesugihan. Karena Sari merasa kasihan, Sari pun saat itu membujuk nenek Sulastri untuk pindah ke rumah Sari tersebut. Nah, saat itu sebelum pindah, nenek Sulastri sudah berusaha mencari bantuan terakhir. Sulastri saat itu menemui Kiai dengan penuh harapan terakhir untuk menyelamatkan Sari. Kiai itu seorang pria tua dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan, mendengarkan cerita Sulastri dengan sabar. Setelah mendengarkan kisahnya, Kiai tersebut menggelengkan kepala, menandakan bahwa beban yang dihadapi Sulastri sangat berat dan tidak mudah untuk diatasi. Astagfirullah, perjanjian yang Anda buat sangat kuat. Kesalahan Anda telah mengikat keluarga dan dirimu pada kekuatan yang tidak bisa diubah dengan mudah, kata Kiai tersebut. Namun ada cara untuk memutus perjanjian tersebut, tetapi itu memerlukan keistiqomahan, tidak bisa instan. Sulastri mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Saya siap melakukan apapun untuk menyelamatkan Sari. Kiai itu menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk memutuskan perjanjian adalah dengan ikhlas menerima setiap konsekuensi yang dijalani dan perbaiki ibadah
kembali kepada Allah, bertobat, sholat taubat, dan mulai melakukan amalan-amalan untuk meyakinkan diri sendiri bahwa masih bisa selamat dari syaitan. Walaupun itu hasil dari perbuatan diri sendiri. Singkat cerita, waktu terus berlalu, Sulastri pun akhirnya hanya memakai saran dari salah satu kiai yang beliau temui dari beberapa paranormal lain. Sulastri mendapat panggilan bahwa saran dari kiai itu sangatlah menyentuh hati. Mulai Sulastri melakukan amalan-amalan yang disarankan oleh kiai. Dari zikir pagi sore, sholatnya diperketat lagi alias harus tepat waktu dan selalu 5 waktu. Sunah-sunahnya ditambahi dan hadapi semua yang ada. Tak perlu takut, pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun setan itu datang menjemput lagi, ya sudah, mau bagaimana lagi? Terima saja. Dan Sulastri pun menerapkan semua itu. Waktu-waktu terus berlalu. Setiap sore, Nenek Lastri selalu menggumamkan zikir sore yang beliau hafal walaupun 1 atau 2 kalimat dari sang kiai. Dan saat itu cucunya selalu heran, itu Nenek Sulastri lagi menggumamkan apa sih? Ternyata itu adalah zikir sore yang selalu Sulastri dawamkan setiap sore di sofa kesayangannya yang ada di rumah anak bontotnya, Sari. Hingga Nenek Sulastri pun meninggal di sofa itu. Dan tidak ada yang pasti di dunia ini, mungkin dari tobatnya Bu Sulastri dan amalan-amalan yang dia terima, yang diijazahkan oleh sang kiai, menimbulkan Sari selamat. Sari yang berhasil selamat dari bencana yang menimpa keluarga mereka, akhirnya menjadi satu-satunya anggota keluarga Sulastri yang tersisa. Entah kabar dari siapa, sang kiai pun tilawat ke rumah Sari, dan sang kiai menceritakan bahwa Sari insya Allah sudah selamat. Dan Sari pun seperti biasa menjalankan hidupnya sebelum tahu kalau orang tuanya telah mengikat janji. Hari-hari Sari seperti biasa dilalui bersama suami dan anak-anaknya. Dan sebut saja Yunita, anak pertama Sari, yang menceritakan kisah ini. Hingga kita tahu semua asal-usul Nenek Sulastri dan semua yang dilakukannya saat hidup. Kisah ini selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Semoga terhibur ya. Mohon maaf kalau ada salah kata.